progres dari tindakan korektif yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta kepada Ombudsman Republik Indonesia. Yang jelas, Ombudsman Republik Indonesia hari ini dalam laporan akhir hasil pemeriksa menyampaikan temuan setidak-tidaknya ada 4 maladministrasi yang kami temukan dalam penataan PKL di kawasan Tanah Abang untuk kemudian memperoleh tindakan korektif dari Pemprov DKI Jakarta. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Ya, ada perbuatan melawan hukum, ada tindakan yang tidak kompeten, ada penyimpangan prosedur, dan ada pengabaian kewajiban hukum. Nah, keempat maladministrasi ini tentunya kita sandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai bagian dari upaya kita bersama dengan Pemprov DKI, kemudian dengan Polda Metro, dalam hal ini Ditlantas Polda Metro, yang juga bagian dari tanggung jawab Kemendagri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah, untuk bersama-sama bagaimana kita ke depan untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya di kawasan Tanah Abang dalam hal penataan pedagang kaki lima. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kalau ada hal yang mau dipertanyakan, waktu dan kesempatan kami silakan. Bisa ke Pak Kadis, bisa ke Pak Ibasda selaku wakil dari Polda Metro, kemudian dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Silakan. Dari mana Mas? Gangsar dari Tempo, Pak. Dominus. Ya. Pak, mau tanya untuk Ombudsman, dari hasil 4 maladministrasi itu, sifat rekomendasi dari Ombudsman itu apakah wajib untuk diikuti, kemudian apa sanksinya bila eksekutif tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman dalam waktu 30 hari ya, untuk tindakan korektif? Ya, di dalam laporan akhir hasil pemeriksaan di bagian penutup kami juga sudah sampaikan bahwa bila mana dalam 30 hari ke depan belum ada perkembangan atau informasi yang disampaikan kepada Ombudsman terkait dengan tindakan korektif oleh Pemprov DKI Jakarta, maka laporan akhir hasil pemeriksaan ini kami tingkatkan menjadi rekomendasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya. Rekomendasi ini tentunya melalui mekanisme pleno pimpinan Ombudsman yang 9 orang itu, dan oleh Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia di pasal 38 itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Sementara di pasal 39 Undang-Undang Ombudsman disebutkan bahwa kalau terlapor atau atasan terlapor yang diberikan rekomendasi oleh Ombudsman tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, maka ada sanksi. Karena ranahnya Ombudsman adalah wilayah administratif, maka sanksinya juga administratif. Bahkan mengapa Kementerian Dalam Negeri perlu hadir di sini, rekan-rekan, karena di pasal 351 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah diatur bahwa bila mana kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, maka akan ada sanksi. Jadi hari ini kami mau tegaskan bahwa laporan akhir hasil pemeriksaan ini bagian dari upaya persuasif Ombudsman kepada mitra kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk bersama-sama ya melakukan tindakan korektif atas maladministrasi yang sudah terjadi. Nah, kami melihatnya dari banyak aspek tentunya, tidak saja dari bagaimana menjalankan peraturan perundang-undangan, tapi ini kita berhadapan dengan warga kita yang notabene adalah pedagang kaki lima di sana. Kita beri kesempatan kepada Pemprov DKI Jakarta setidak-tidaknya paling lama dalam jangka waktu 60 hari mereka sudah direlokasi dari lokasi yang saat ini mereka berjualan. Saya kira itu Mas Raksa. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak, Ya. saya Ramadhani dari Harian Konten, Pak. Jadi ke Kemendagri, tadi disebutkan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman ini akan dikenakan sanksi dari Kemendagri. Kalau dari Kemendagri apa sih sanksinya? Terus kedua, untuk Pak Kadisub, kira-kira ini kan ada rekomendasi untuk kembali direlokasi. Mungkin sudah ada rencana kemana-kemananya? Silakan Bapak dulu. Terima kasih pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan hari ini tentu sebagai penerima tembusan kami akan sampaikan ke pimpinan terhadap tindakan berikutnya, itu nanti akan dipelajari. Ini adalah domain
Ombudsman dan Pemda DKI, sehingga kami tidak berkomentar dalam hal ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Kalau kami ya yang mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ya pada prinsipnya akan melaporkan temuan dan tindakan korektif yang akan disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pembahasan tindak lanjut terkait masalah apakah ada relokasi tempatnya atau seperti apa, nanti akan kita lakukan pembahasan secara detail. Dan ini juga akan kita selaraskan ya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 terkait masalah ya kekhususan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Silakan Mas. Terima kasih. Dari Detikom, nama saya Jaki. Di sini disebutkan ada poin penyimpangan prosedur. Penataannya dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Polda Metro Jaya. Mohon dijelaskan Bapak, apakah yang benar seperti ini, mungkin dari Pak Yusuf, kemudian dari kepolisian bagaimana? Apakah sudah ada koordinasi sebelumnya soal ini? Jadi prinsipnya saya katakan tadi ya, tindakan-tindakan korektif yang tadi disampaikan oleh Ombudsman akan kita sampaikan, dan kita akan memanfaatkan waktu 30 hari untuk membahas dan melaporkan hasilnya seperti apa juga kepada Ombudsman. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Ya. Mas dari? Oh iya. Oh iya Pak. Mau tanya, di sini kan juga disebutkan Pak pengabaian kewajiban hukum ya Pak ya, di mana kebijakan Gubernur DKI berupa diskresi dalam penerapan PKL ini tidak sejalan dengan penggunaan diskresi nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya. Nah di sini berarti Ombudsman menemukan ya Pak ya, adanya pertentangan di mana diskresi tersebut melanggar perda yang dibuat oleh pemerintah DKI sendiri. Nah, sekali sih Pak, itu penjelasan lebih ringkasnya Pak. Apakah memang kepala daerah memang tidak diperkenankan untuk melanggar aturan yang dibuat sendiri atau bagaimana Pak? Secara detail teman-teman bisa lihat di hasil laporan akhir pemeriksaan yang kami sampaikan ke teman-teman juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik kita. Tapi untuk pertanyaan ini kami perlu sedikit menginformasikan bahwa semua pemerintah daerah, semua penyelenggara negara dan pemerintah memang diberi kewenangan untuk melakukan diskresi, dan terkait dengan diskresi oleh peraturan perundang-undangan kita khususnya di Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan itu diatur secara jelas di sana. Dan namun demikian dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman memang ada beberapa hal yang terkait dengan diskresi ini menurut hemat kami tidak tepat penggunaannya. Mengapa demikian? Karena sudah jelas di dalam peraturan perundang-undangan, apalagi ada di peraturan gubernur ya, bahkan ada perda yang mengatur soal itu, sehingga terkait dengan penataan kawasan Tanah Abang itu kan sudah ada pengaturannya, sehingga tidak tepat menggunakan diskresi dalam hal ini melalui instruksi gubernur. Saya kira itu Mas. Artinya tidak bisa diterbitkan melalui Ingup ya Pak ya untuk penataan Tanah Abang? Ya, jadi di dalam temuan kami itu untuk penataan kawasan Tanah Abang pada saat ini peraturan perundang-undangan memang sudah menyediakan payung hukumnya, sehingga dengan aturan undang-undang yang ada mestinya itu dijadikan sebagai acuan atau landasan hukum dalam penataan kawasan Tanah Abang. Nah, sehingga menurut hemat Ombudsman tidak tepat mengeluarkan instruksi gubernur dalam hal penataan PKL. Walaupun tadi sudah disampaikan juga oleh Kemendagri, Pak Kadis juga menyampaikan memang untuk Provinsi DKI Jakarta ada kekhususan. Kalau sejauh ini kan DKI kan selalu bersandar pada hasil survei yang mereka buat sendiri Pak. Katakanlah mereka punya survei melalui Jakarta Smart City, di mana mengklaim bahwa tingkat kemacetan di sana berkurang, kemudian ada tingkat kepuasan dari publik di atas penataan tersebut. Nah, apakah Ombudsman akan mempertimbangkan itu juga Pak, bahwa ada hal lain di luar rekomendasi yang akan diberikan mereka? Gangsar, teman-teman begini. Jadi
laporan akhir hasil pemeriksaan ini merupakan pendapat akhir Ombudsman terkait dengan laporan pengaduan masyarakat mengenai penataan para pedagang kaki lima kita di kawasan Tanah Abang. Nah, kalau memang ada hasil atau informasi atau data lain selain ini, itu Ombudsman tidak memberikan, atau pada saat ini setidak-tidaknya belum bisa memberikan tanggapan. Dan dalam proses pemeriksaan kami tidak ada data atau informasi terkait apa yang dipertanyakan tadi. Terima kasih. Oke ya, kalau nggak ada lagi. Detik ya, terakhir ya, detik silakan Mas. Terima kasih Pak. Untuk poin keempat Pak, di sini ada poin perbuatan melawan hukum. Barangkali Pak Irwasda, Pak Komaruf bisa menjelaskan sebenarnya dalam poin perbuatan melawan hukum ini adakah konsekuensi soal pidananya Pak? Atau ini tindak lanjutnya bagaimana dari polisi? Terima kasih Pak. Nanti akan kami dalami di internal Polda hasil rekomendasi ini, terus nanti dari teman-teman Reskrim dan Ditlantas akan kami ada diskusi untuk seperti apa. Jadi sudah nanti setelah ini kan kami koordinasikan dengan teman-teman di dalam. Terima kasih. Sudah ya teman-teman ya, kami terima kasih untuk berkenan untuk meliput kegiatan penyerahan laporan akhir hasil pemeriksaan oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya kepada pihak terkait. Dalam hal ini terlapornya adalah Pemprov DKI Jakarta, kemudian Mitra Kami Polda Metro Jaya dan Kementerian Dalam Negeri. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.